Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Juniati Junius dari kelas 2B TKJ dengan NIM 252207. Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat suatu desain topologi jaringan dengan menggunakan konsep VLAN, bentar VLAN, routing static, dan untuk tabel IP address-nya kita akan menggunakan konsep subnetting. Oke, untuk tabel IP address-nya sendiri kita akan membuatnya dalam beberapa divisi, yaitu divisi dari cabang 1 dan cabang 2 yang terdiri dari sales, logistik, marketing, dan divisi dari cabang 2 yaitu sales, logistik, marketing, dan pada dua cabang ini ditangani oleh divisi HRD dan keuangan. Oke, baik. Sekarang kita akan membuat desain topologi dari perusahaan ini. Nah, di sini kita akan membuat desain topologi untuk perusahaan PT Flash Express Makassar. Oke, kita mulai. Nah, pertama-tama di sini kita akan membuat rangkaian visinya terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita akan membuat atau meletakkan router dan PC. Router dan switch. Nah, di sini saya menggunakan switch 2950 kurang 24. Kita letakkan pada divisi. Taruh satu, di sini kita taruh, dan kita tambahkan switch 1 di tengah-tengah untuk agar dapat terhubung dengan router nantinya. Kita taruh setelah itu taruh di tengah-tengah. Nah, begitu juga dengan divisi HRD dan keuangan. Oke, kita pasang lagi ke sini. Oke, sekarang kita akan masang
routernya. Nah, ini saya menggunakan VP router. Nah, di sini ini dan di tengah. Nah, setelah itu kita akan memasang atau menghubungkan semua perangkat ini menggunakan kabel. Nah, di sini untuk menghubungkan PC dan switch saya menggunakan kabel strike. Oke, sekarang kita akan melanjutkan konfigurasi ke masing-masing switch dengan menggunakan konsep VLAN. Nah, kita akan melakukan konfigurasi pada switch pertama dulu. Di sini kita enable. Dan untuk VLAN sendiri itu merupakan singkatan dari Virtual Local Area Network, yang dimana VLAN ini berfungsi untuk mengkonfigurasi dengan komputer fisik ke sejumlah domain atau siaran. Nah, ini kita akan melakukan pendaftaran kepada VLAN, dimana di sini saya menggunakan VLAN 101. Nah, saya menggunakan
Nah, di sini saya telah mendaftarkan beberapa switch di sini dengan menggunakan metode VLAN dan interVLAN. Nah, konsep dari VLAN sendiri itu yaitu dengan membuat atau menetapkan akses pada PC-PC yang terhubung ke switch ini, yang dimana jika kita menetapkan mode akses pada PC ini, maka PC ini yang ada di cabang 1 akan terhubung ke sesama VLAN-nya saja, yaitu sales sendiri misalnya. Nah, sedangkan jika kita menggunakan konsep interVLAN, yaitu menggunakan router, kita akan bisa terhubung ke berbagai VLAN yang berbeda, karena gateway dari VLAN tersebut telah terdaftar pada router. Dan begitu juga dengan cabang 2 dan HRD dan keuangan. Nah, untuk routernya sendiri saya menggunakan router statik, yang mana untuk alamat jaringannya sendiri itu adalah 11.11.11.0/24, dan alamat jaringan untuk terhubung ke router 3 itu 12.12.20/24. Nah, di sini perlu kita ketahui setiap VLAN yang terdaftar itu memiliki IP atau alamat IP address yang berbeda-beda jaringan. Nah, untuk IP-nya sendiri itu tidak ditentukan ya teman-teman, bisa berbeda atau tidak. Intinya dari VLAN-nya saja itu harus berbeda teman-teman. Oke, untuk routingnya sendiri itu menggunakan routing statik, yang mana untuk router 5 jika ingin terhubung ke router 2 itu harus melewati port dari 11.1. Setelah itu lanjut lagi ke router router 2, yang mana kita harus mendaftarkan alamat gateway dari VLAN 104 dan 105, serta kita juga akan mendaftarkan alamat jaringan dari 12.12 ini teman-teman. Dan jangan lupa juga kita mendaftarkan gateway dari VLAN cabang 2. Begitu pula dengan router 2 atau router pusat. Di sini dia memiliki 2 ya teman, 2 port, yaitu 11.2 dan 12.1. Nah, untuk IP root yang didaftarkan itu adalah gateway dari cabang 1 dan gateway dari cabang 2, serta jalur atau IP jaringan yang akan melewati router ini. Setelah itu router 3 yang harus didaftarkan itu port atau jalur, yaitu 12.2, serta gateway dari router 2 dan gateway dari router 1, serta jalur yang kemungkinan akan dilewati, yaitu 11.2 dan 11.1. Oke, untuk kita kembali ke konsep VLAN dan interVLAN. Nah, di sini setelah kita ketahui bahwa
jika kita menggunakan mode akses, ini hanya PC ini akan terhubung ke satu VLAN yang sama saja, sedangkan interVLAN itu bisa terhubung ke berbeda VLAN. Tapi ada satu mode, yaitu yang namanya switchport mode akses, yang mana mode ini berguna untuk membuka atau memberi jalur kepada data yang akan dikirim di berbagai divisi. Nah, di sini mode terangnya itu ada di FA03, FA02 dan FA01 dan FA01, 2 dan 3. Begitu pula dengan cabang 2, dan untuk untuk divisi HRD dan keuangan itu mode terangnya itu diaktifkan di fase Ethernet 03, 01, 2 dan 3. Oke, untuk untuk pembuktiannya sendiri kita bisa menghubungkan atau memping dari kita mengikuti soal aja ya teman-teman. Di soal praktek ini atau project ini itu perusahaan yaitu PT Flash Express Makassar memiliki 2 cabang yang saling berhubungan dan memiliki 2 divisi, yaitu HRD dan keuangan, yang bisa menangani kedua cabangnya, mana jika kita menghubungkan antara HRD dan logistik cabang 1, ini pasti akan terhubung. Nah, jika kita mendapatkan file seperti ini kita mencoba hanya lagi satu kali. Nah, sukses, dan kita coba lagi untuk keuangan, untuk menghubungkan keuangan ke marketing cabang 2. Hasilnya progres, kita coba lagi. Nah, sudah sukses. Nah, untuk menghubungkan cabang 1 ke cabang 2, kita lihat sales jika dihubungkan oleh ke sales cabang 2. Progress, kita coba lagi. Nah, baru bisa teman-teman. Oke, sekian dari praktikum yang kita lakukan. Jika ada salah kata dalam praktikum kali ini yang saya sampaikan, tolong dimaafkan. Kita akan kembali lagi dengan praktikum topologi jaringan lainnya. Terima kasih.